Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanallahumma la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Khairun nabiyyi arsalahu Allahu ila al-'alami kullihi bashiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahi al-qa'ili fi kitabihi al-Qur'an. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, khatib menyeru kepada jemaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Takwa dalam artian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan ketakwaan, amal ibadah yang kita lakukan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada sang pendidik umat, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kemudian, insyaallah. Amin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tanggal 25 November kita peringati sebagai Hari Guru Nasional. Peringatan ini bertujuan untuk mengenang, menghargai dan mengapresiasi jasa para guru di Indonesia. Tema Hari Guru Nasional tahun 2022 adalah Guru Bangkit, Pulihkan Pendidikan, Indonesia Kuat, Indonesia Maju. Melihat tema ini, maka kita sebagai warga Indonesia memiliki tugas untuk memulihkan dan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Tentunya bukan hanya peserta didik atau murid saja yang dituntut untuk diperbaiki, namun semua elemen pendidikan, yaitu guru atau pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Terkait guru atau pendidik, Islam adalah agama memposisikan seorang diri, agama memposisikan seorang guru di tempat yang mulia. Guru merupakan orang yang berilmu,
yang patut dicontoh oleh peserta didiknya. Oleh karena itu, seorang guru atau pendidik haruslah senantiasa menjaga perilaku dan etika agar dapat menjadi contoh bagi peserta didiknya. Guru adalah seorang yang berilmu, sedang orang yang beriman dan berilmu Allah akan tinggikan derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi guru yang diteladani merupakan sebuah keharusan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Mengenai keteladanan seorang guru, terdapat kisah antara Imam Syafi'i dan guru dari anak-anak Khalifah Harun al-Rasyid. Kisah ini tertulis dalam kitab Mi'atul Qisas wa Qisasa min Hayati Imam Al-Syafi'i, karya Syekh Siddiq Al-Minshawi. Suatu hari Imam Al-Syafi'i mengunjungi Amirul Mukminin Harun al-Rasyid. Beliau meminta izin untuk masuk ke rumahnya. Sampai di sana, Imam Syafi'i ditemani pembantu Harun al-Rasyid untuk menemui guru yang mengajari anak-anak Khalifah Harun al-Rasyid. Si pembantu berkata kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam, ini adalah anak-anak Khalifah Harun dan itu adalah guru mereka. Barangkali engkau berkenan memberikan nasihat kepada mereka." Imam Syafi'i pun dengan senang hati memberikan nasihat berharga kepada guru tersebut, bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam mendidik seorang murid adalah memperbaiki dirimu terlebih dahulu. Sungguh, pandangan mereka tertuju kepadamu. Mereka akan mengikuti kamu dalam memandang baik buruknya sesuatu. Maka ajarilah mereka dengan sebaik-baiknya. Jangan kamu paksa mereka sehingga mereka jadi bosan untuk belajar. Jangan juga kamu terlalu lalai sehingga mereka meninggalkan pelajaran. Kemudian ajarilah mereka syair-syair yang berisi akhlak supaya jiwa mereka menjadi baik dan mulia. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari nasihat Imam Syafi'i tersebut, banyak poin-poin penting yang dapat dijadikan pedoman bagi seorang pendidik atau seorang guru, yaitu hendaknya seorang pendidik menjadi teladan bagi seorang peserta didik. Teladan dalam arti pendidik turut dalam mencontohkan perbuatan-perbuatan baik, tidak hanya menyuruh peserta didik untuk melakukannya. Misalnya, di sekolah ada peraturan untuk melaksanakan sholat sunnah duha berjamaah, maka selayaknya pendidik di sekolah tersebut ikut dalam pelaksanaannya, sehingga para peserta didik antusias dalam kegiatan sholat duha berjamaah. Misal lainnya adalah dalam menanamkan minat baca. Seorang pendidik harus memulai dari dirinya terlebih dahulu. Dia dan rajin membaca, barulah kemudian menganjurkan kepada peserta didiknya, termasuk dalam hal kerapihan dan kebersihan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah nasihat Imam Syafi'i kepada guru atau pendidik. Namun
Demikian menyerahkan urusan pendidikan hanya bertumpu di pundak guru semata, tentu hasilnya tidak mungkin terwujud secara maksimal. Keterlibatan orang tua dalam lingkungan sekitar juga harus mendapat perhatian. Guru, orang tua, dan lingkungan sekitar harus saling mendukung. Tetapi guru harus bangkit untuk memulihkan pendidikan. Guru adalah profesi yang mulia. Mereka bertugas menyebarkan ilmu kepada peserta didik atau murid-muridnya, mengajarkan etika dan norma yang baik, sekaligus menjadi contoh dan panutan. Rasulullah SAW bersabda, "Fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum." Thumma qala, Rasulullah SAW